Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kemudahan dan kesehatan untuk menjalankan kegiatan sehari-hari. Baiklah para peserta didik yang Bapak banggakan, untuk hari ini Bapak akan menjelaskan materi bab ke-1 untuk kelas 7, yaitu tentang sejarah kelahiran Pancasila. Mari simak videonya. Siswa-siswi, tentu kalian harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar dan kini berada di bangku sekolah menengah. Saatnya kalian mewujudkan rasa syukur itu dengan semakin tekun beribadah serta rajin belajar, termasuk di pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN ini. Inilah saatnya kalian menjadi pribadi yang lebih bijak serta lebih pembelajar dibandingkan sebelumnya. Dalam pembelajaran pertama PKN ini, kalian diajak lebih dahulu untuk tahu mengenal burung Garuda, burung yang dijadikan lambang negara Republik Indonesia. Lambang inilah yang dijadikan sarana untuk mengenalkan Pancasila melalui perisai di dalamnya. Kalian tahu perisai tersebut berisi gambar bintang, lambang ketuhanan, rantai lambang kemanusiaan, pohon beringin, lambang persatuan, banteng lambang kerakyatan, dan padi kapas lambang keadilan sosial. 5 gambar tersebut melambangkan Pancasila yang proses kelahirannya melalui waktu yang panjang. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, setidaknya terdapat 4 periode atau tahapan dalam proses kelahiran Pancasila tersebut. 4-nya adalah tahapan latar sejarahnya, proses kelahiran, perumusan, serta penetapan akhir Pancasila sehingga menjadi dasar negara Republik Indonesia. Agar kalian lebih mengetahui informasi mengenai pembelajaran, silakan kalian klik tombol subscribe channel Yadi Filen Official yang terus memberikan ilmu atau pembelajaran baik PPKN dan pembelajaran lainnya. Inilah tujuan pembelajaran kita. 1. Peserta didik mampu menghayati sejarah kelahiran Pancasila sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian peserta didik mampu menjelaskan proses kelahiran, perumusan, hingga penetapan Pancasila sebagai dasar negara. 3. Peserta didik mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari, mampu di masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini adalah sebuah konsep di mana materi yang akan dijelaskan untuk kelas 7. Nah, untuk bab 1 di sini kita akan mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, kemudian sejarah latar belakang kelahiran Pancasila, perumusan Pancasila, dan penetapan Pancasila. Tahukah kalian, ini adalah foto kepala burung Garuda. Pernahkah kalian melihat burung Garuda? Kalian tentu tahu burung Garuda, burung yang gambarnya dijadikan lambang negara Indonesia dengan simbol Pancasila di dadanya. Tapi pernahkah kalian melihat burung Garuda yang hidup? Garuda adalah nama burung yang ada dalam cerita wayang. Burung ini merupakan anak dewa yang menjadi tunggangan raja dalam melawan kejahatan. Salah satu jenis elang terbesar di Indonesia adalah Raja Wali Papua. Nama latinnya adalah Harpiopis novaeguinea. Raja Wali ini termasuk dalam kelompok elang harpi. Tinggi burung ini mencapai 90 cm, sedangkan bentangannya sayapnya mencapai sekitar 1,5 meter. Gagah bukan burung Raja Wali ini? Banyak jenis elang di Indonesia yang juga terkenal adalah elang Jawa yang memiliki nama latin Nicetus bartelsi. Memiliki bentangan sayap selebar 120 cm, burung ini juga termasuk jenis elang yang berukuran sedang. Yang istimewa dari jenis elang jenis ini adalah tumbuh jambul atau bulu mahkota di kepala yang membuatnya gagah.
Ini sekilas tentang burung Garuda atau burung elang Jawa. Latar belakang sejarah kelahiran Pancasila. Kalian sudah sangat mengenal gambar Garuda Pancasila, tentu kalian juga hafal 5 sila Pancasila, yaitu sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan sosial. Karena itu, tidaklah kalian ingin tahu bagaimana Pancasila dilahirkan? Sebelum mempelajarinya, sebaiknya memahami lebih dahulu kehidupan bangsa Indonesia di masa lampau, yakni kehidupan di mana masa sejarah awal, zaman kerajaan Nusantara, zaman penjajahan hingga zaman kebangkitan nasional sebelum merdeka. Apakah kalian tahu bagaimana Pancasila dilahirkan? Sebelum mempelajari sejarah kelahiran Pancasila, sebaiknya memahami terlebih dahulu dalam kehidupan berbangsa Indonesia di masa lampau, yakni kehidupan di masa sejarah awal zaman kerajaan Nusantara. Sejak zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di wilayah yang sekarang menjadi bagian dari negara Indonesia. Maka, para ahli pun akhirnya menyebut bahwa Pancasila memang digali dari bumi Indonesia sendiri. Sejak masa sejarah awal, di sini terdapat beberapa peninggalan purba yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sudah ada sejak zaman dahulu. Di masa pra-aksara sebelum abad ke-3 Masehi, nilai ketuhanan saat itu antara lain terlihat pada sarana upacara keagamaan seperti nekara. Nekara ini adalah bisa dikatakan sebagai gong atau perunggu yang ditemukan di banyak tempat mulai dari Sumatera hingga Alor, Nusa Tenggara Timur. Lukisan dinding gua seperti di Wamena, Papua, di Leang, Sulawesi Selatan hingga di pedalaman Kalimantan. Kemudian ada juga patung-patung purba. Kemudian nilai kemanusiaan berupa kreativitas dan kesadaran berpikir makin berkembang setelah ada prasasti batu tertulis. Sejak peradaban lama yang mencerminkan nilai kemanusiaan juga terwujud dengan adanya patung-patung purba seperti di Lembah Bada, Sulawesi Tengah maupun di Gunung Dempo, Sumatera Selatan. Di sekitar abad ke-5 berdiri Kerajaan Tarumanegara di Jawa Barat, Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur, disusul Kerajaan Kalinga di Jawa Tengah. Prasasti batu bertulis dari zaman itu menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai persatuan hingga kerakyatan dan keadilan sosial. Masyarakat dalam keadaan damai dan makmur. Selanjutnya, yang kedua, masa kerajaan Nusantara. Kemakmuran bangsa Indonesia semakin meningkat di akhir abad ke-7. Di Sumatera muncul kerajaan besar Sriwijaya disusul oleh Wangsa Sanjaya dan Syailendra di Jawa. Kerajaan kembar ini membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan hingga keadilan sosial yang kuat. Kemakmuran bangsa dilanjutkan oleh Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok. Wilayah Majapahit sampai meliputi Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan selatan Vietnam. Setelah itu hadir kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, hingga Ternate. Agama Islam dan bahasa Melayu berkembang ke seluruh Nusantara. Prasasti batu tulis dari zaman itu menunjukkan ketentraman yang menjadi penanda nilai persatuan hingga kerakyatan dan keadilan sosial masyarakat dalam keadaan damai dan makmur. Ini kemakmuran bangsa Indonesia makin meningkat ketika di akhir abad ke-7. Ada kerajaan besar Sriwijaya, kemudian Wangsa Sanjaya dan Syailendra di Jawa. Kerajaan kembar itu membangun Candi Borobudur sebagai candi umat Buddha terbesar di dunia, serta Candi Prambanan sebagai candi umat Hindu. Ini salah satu candi-candi itu menunjukkan adanya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, hingga keadilan sosial yang kuat. Kemakmuran bangsa dilanjutkan oleh Majapahit yang berdiri setelah mengalahkan pasukan Tiongkok. Wilayah Majapahit sampai meliputi Singapura, Malaysia, Brunei, Filipina, Kamboja, dan selatan Vietnam.
Di masa kerajaan-kerajaan Nusantara yang makmur tersebut, nilai ketuhanan dan keadilan sosial sangat menonjol. Tiga nilai lain Pancasila yakni kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan juga berkembang baik. Baiklah para peserta didik yang Bapak banggakan, untuk hari ini materi yang Bapak sampaikan Bapak akhiri sampai di sini. Kita akan melanjutkan minggu depan untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan kita semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin.